Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1596. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Merupakan pembuluh darah ilahi luar angkasa yang Qinchen peroleh sebelumnya. Kristal luar angkasa ini berkumpul menjadi naga raksasa, terus-menerus mengelilingi Qinchen, dan kekuatan ruang yang bergulir terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Qinchen seperti lautan yang luas. Boom! Tubuh Qinchen terus-menerus mengumpulkan kekuatan luar angkasa yang kuat, menyebabkan tubuh Qinchen perlahan-lahan berubah. Qinchen secara alami menyadari kekuatan praktisi transenden dengan kekuatannya saat ini. Meskipun Qinchen dapat melawan praktisi transenden, akan tetapi sangat sulit bagi Qinchen untuk bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, Qinchen harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum Tuan Yuandao dan yang lainnya tiba di sini. Boom! Segera gelombang aura menakutkan terus-menerus berkumpul pada tubuh Qinchen. Itu mengembun menjadi asal-usul Qinchen. Di saat Qinchen sedang melakukan persiapan pada saat ini, di sebuah tempat yang mana ini adalah tempat peristirahatan Raja Bismo Lao sebelumnya. Terlihat beberapa ahli telah berkumpul di sini. Mereka semua memperhatikan sekeliling dan menutup semua ruang. Orang-orang ini adalah bawahan dari Tuan Yuandao dan mereka bergegas segera setelah mereka menerima berita tersebut. Ketika tepat mereka menutup kekosongan di sini, lalu terdengar suara gemuruh dan aura menakutkan turun dari kehampaan di kejauhan. Jatuh seketika di sana menyebabkan fluktuasi langit dan bumi ke segala arah. Dan itu adalah Tuan Yuandao. Saya telah bertemu dengan Tuan Yuandao. Salah satu dari mereka mengambil langkah maju dan bersikap yang hormat. Dia memberi hormat dan berkata, "Yah, apa yang terjadi di sini?" kata Tuan Yuandao. Dia melangkah keluar dan datang ke tengah area ini. Tuan Yuandao melihat sekeliling dengan seksama dengan sedikit mengernyit. Tanpa memeriksanya, dirinya sudah tahu bahwa Raja Iblis Mo Lao sudah tidak ada lagi di sini. Kembali kepada tuanku. Praktisi transenden setengah langkah yang memimpin para bawahan Tuan Yuandao itu melirik ke sudut dan menunjuk ke kejauhan lalu berkata, "Itu seharusnya menjadi tempat di mana kedua saudara Sensu bersembunyi sebelumnya." Dirinya menunjuk ke tempat lain dan berkata lagi dengan hormat, "Tuan Yuandao, Raja Iblis Mo Lao seharusnya berada di lokasi itu sebelumnya. Dia ditemukan oleh dua bersaudara Sensu. Jadi dia menyampaikan pesan itu. Saya bergegas secepatnya ke sini. Tetapi setelah saya tiba, di sini tidak ada seorang pun. Tampaknya kedua saudara Sensu itu telah bersembunyi di sini, tetapi mereka berdua sudah tidak ada lagi." Oh, mendengar itu mata Tuan Yuandao tiba-tiba bersinar, dan dia pertama kali datang ke tempat di mana Raja Iblis Mo Lao sebelumnya beristirahat. Dia lalu mengangkat tangannya untuk mengumpulkan kekuatan kehampaan dan merasakan sesuatu dengan hati-hati. Dan setelah beberapa saat dirinya membuka matanya. Yah, memang ada aura Raja Iblis Mo Lao di sini sebelumnya. Dan dia sudah lama berada di sini. Dia seharusnya sudah pulih di sini, kata Tuan Yuandao. Dirinya berdiri di tempat di mana Raja Iblis Mo Lao sedang menyembuhkan diri sebelumnya. Dan lalu Tuan Yuandao melihat sekeliling. Dari sudut pandangnya dia tidak dapat melihat lokasi tersembunyi dari kedua saudara Sensu. Dengan cara ini, jika bukan karena keadaan khusus, mustahil bagi Raja Iblis Mo Lao untuk menemukan kedua saudara Sensu. Ini juga karena di tempat kekacauan ini, kesadaran spiritual dari praktisi transenden itu tidak dapat menyapu lebih jauh. Dan mustahil bagi Raja Iblis Mo Lao untuk bisa menemukan jejak kedua bersaudara itu. Saat berikutnya, Tuan Yuandao sosoknya bergoyang dan langsung menuju ke tempat kedua bersaudara itu bersembunyi sebelumnya. Itu di sini. Dia mengerutkan kening. Memang ada pertempuran di tempat di depannya. Namun jejak pertempuran itu pada pandangan pertama sangat kecil. Pertempuran itu seharusnya berakhir dalam sekejap mata dan hampir tidak ada waktu untuk bereaksi. Itu pastilah serangan diam-diam. Namun kedua saudara laki-laki Sensu ada di sini untuk memantau Raja Iblis Mo Lao, dan mereka harus sangat waspada. Bagaimana mungkin ada situasi di mana mereka diserang yang bahkan tidak memiliki waktu untuk bereaksi? Siapa itu? Segera sumber di tubuh Tuan Yuandao sedikit terstimulasi
dan aura tak terlihat tertinggal dari tubuhnya. Dia membuka matanya dan seluruh pupil matanya berubah menjadi hitam pekat dan sepertinya ada tanda yang melonjak jauh di dalam matanya. Seketika jejak kecil yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan di sekitarnya terlihat dengan jelas di matanya. Namun karena pertarungan telah berakhir untuk sementara waktu dan pihak lain sepertinya sengaja menutupinya, hanya ada sedikit jejak yang tersisa. Namun tiba-tiba Tuan Yuandao melihat suatu kekuatan dan pupil matanya tiba-tiba saja menyusut. Ini, Tuan Yuandao mengangkat tangannya dan mengambil kekuatan ini. Orang luar tidak dapat melihat apa yang dirinya ambil. Hanya Tuan Yuandao sendiri yang menggunakan matanya untuk melihat beberapa petunjuk. Ini kekuatan kegelapan. Kata Tuan Yuandao, kekuatan di tangannya sangatlah lemah dan bisa menghilang kapan saja. Tapi memang benar bahwa itu adalah kekuatan kegelapan. Dalam benak Tuan Yuandao, pesan yang dikirimkan oleh kedua bersaudara Sengu kepadanya sebelum kematiannya tiba-tiba terdengar. Tuan, kami disergap. Itu adalah klan kegelapan. Kata pesan suara yang ditinggalkan oleh kedua bersaudara Sengu sebelum kematiannya terdengar di benak Tuan Yuandao. Itu apa klan kegelapan? Pada awalnya Tuan Yuandao hanya memiliki beberapa tebakan, tetapi sekarang dirinya telah sepenuhnya memahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh kedua saudara Senku kepadanya sebelum mereka berdua meninggal. Kekuatan kegelapan, itu klan kegelapan. Orang yang menyerang mereka berdua sebenarnya adalah anggota klan kegelapan. Pantas saja mereka berdua begitu ceroboh dan terkejut. Tapi bagaimana mungkin? Klan kegelapan itu menyendiri dan jelas-jelas bekerja sama dengan diriku. Dia bahkan berjanji kepada pihak lain untuk memperkenalkan keluarga Tuoba untuk menjalin hubungan antara klan kegelapan dan keluarga Tuoba. Akan tetapi kenapa klan kegelapan mengkhianati dirinya? Mata Tuan Yuandao berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Namun pada saat ini di kehampaan yang jauh, aura kegelapan yang menakutkan tiba-tiba datang. Dan lalu dengan suara gemuruh kekuatan tirani turun dari kejauhan. Dan itu adalah praktisi transenden dari klan kegelapan. Seketika mata tajam dari Tuan Yuandao pun menjadi melembut dalam sekejap. Dan tanda di dalam matanya tiba-tiba juga menghilang. Kemudian kekuatan gelap di tangannya dihancurkan dengan keras olehnya. Menghilang tanpa jejak dan dimusnahkan sepenuhnya. Saudara Yuandao, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Kata praktisi transenden klan kegelapan. Begitu dirinya datang, dia langsung memandang Tuan Yuandao dalam beberapa langkah dan bertanya dengan suara yang dalam. Saudara Heiyu, saya baru saja tiba di sini dan tidak menemukan informasi khusus apapun. Kata Tuan Yuandao, dia berkata sambil tersenyum. Ekspresinya lembut dan agun sejenak, seolah-olah dia berada di musim semi. Kedua bersaudara Sensu menemukan Dewa Iblis Mo'lau di sini sebelumnya, tetapi selama proses pengawasan, sepertinya dia juga ditemukan oleh orang lain dan dia dibunuh dalam serangan diam-diam. Di sini, Raja Iblis Mo'lau juga mengetahuinya dan lalu dia sepertinya telah meninggalkan tempat ini. Kata Tuan Yuandao. Apa? Diserang? Siapa itu? Kata praktisi klan kegelapan yang diketahui sebenarnya bernama Kaisar Heiyu. Dia merutkan kening. Kami juga belum tahu. Mungkin Raja Iblis Mo'lau yang menemukan petunjuk dan menggerakkan tangannya. Kata Tuan Yuandao, dia berkata sambil tersenyum, matanya sangat dalam. Oh, Kaisar Heiyu mengerutkan kening. Entah kenapa dirinya selalu merasa bahwa Tuan Yuandao sepertinya menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Namun dia dan Tuan Yuandao tidak berada di pihak yang sama, tetapi pihak lain setuju untuk memperkenalkan keluarga Tuoba untuknya, dan dia mendambakan buah tanda ilai kekosongan yang ada pada tangan Raja Iblis Mo'lau. Jadi dirinya setuju untuk bekerja sama dengan Tuan Yuandao. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Raja Iblis Mo'lau seharusnya sudah pergi dari sini belum lama ini. Kita harus menyusulnya secepat mungkin dan membunuhnya. Kata Kaisar Heiyu, dia menyipitkan matanya dan berkata seperti itu. Jangan khawatir, aku telah mengirim orang untuk menutup beberapa tempat di sekitar sini. Tidak apa-apa bagi Raja Iblis Mo'lau untuk pergi ke kedalaman tanah kekacauan. Namun jika dia ingin meninggalkan tempat ini, maka dia jangan pernah memikirkannya, karena orang-orangku akan segera menemukannya. Kata Tuan Yuandao, dia berkata sambil tersenyum. Tuan, kami di sini menemukan beberapa jejak. Pada saat ini seorang pria melangkah maju dengan setengah langkah transenden.
Dia nampak memiliki sikap acuh tak acuh dan memberi hormat dengan hormat. Oh, mata Tuan Yuandao sedikit menyipit. Ayo pergi. Kali ini kita tidak boleh membiarkan Raja Iblis melarikan diri. Selama kita membunuhnya di alam rahasia Guiksu ini, maka wanita tertua dari rumah Anyao tidak akan membiarkan kita untuk melacaknya. Begitu dirinya selesai berbicara, sosok Tuan Yuandao bergoyang dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Kaisar Heiyu juga bergoyang sosoknya dan langsung mengikuti Tuan Yuandao dari belakang. Setelah beberapa saat keduanya telah tiba di kehampaan. Ya, di sini memang ada fluktuasi pada ruang yang lewat. Tuan Yuandao mencibir. Sepertinya Raja Iblis Moklau terluka parah dan lukanya tidak akan sembuh sama sekali dalam 1,5 tahun. Sekarang adalah saat dia berada dalam kondisi terlemahnya, dan ini juga waktu terbaik untuk kita membunuhnya. Kata Tuan Yuandao. Dia nampak dingin dan segera mengikuti Kaisar Heiyu dengan cepat. Mereka berdua mencari sepanjang jalan, meskipun jejak yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Moklau tidak terlalu jelas. Namun mereka membawa beberapa tuannya dan menggunakan jaring besar untuk menangkap ikan, dan mereka masih menemukan beberapa jejak dari Raja Iblis Moklau. Namun tim baru melakukan pencarian dalam waktu yang singkat dan boom, segera terdengar semburan suara menderu di kejauhan. Tuanku, ada yang tidak beres. Rakyat kita telah membuat khawatir. Burung hantu dewa. Tiba-tiba sebuah pesan langsung terdengar pada selip giok yang ada di tangan Tuan Yuandao. Seketika wajah Tuan Yuandao berubah dan dirinya bergegas dengan cepat. Dirinya melihat dua ahli transenden setengah langkah diserang terus-menerus oleh dua burung hantu dewa. Kurang ajar. Tuan Yuandao meraung dan lalu melayangkan tinju, dan dengan raungan, dunia runtuh. Bayangan tinju yang menakutkan muncul di antara langit dan bumi. Itu berubah menjadi sebuah segel tinju yang agung yang mencapai langit dan langsung mengenai burung hantu dewa. Burung hantu dewa langsung saja diterbangkan mundur ke belakang dan bayangan hitam di tubuhnya terus-menerus menyebar. Mata kedua burung hantu dewa itu sangatlah ganas dan mereka memandang Tuan Yuandao dengan dingin. Menghadapi Tuan Yuandao, pria transenden setengah langkah itu, mereka bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, melainkan membawa aura ganas yang tak ada habisnya. Faktanya kedua burung hantu dewa ini sedikit bersemangat untuk mencoba ketika mereka melihat Tuan Yuandao. Cari mati, kata Tuan Yuandao. Dia menus dingin, dan pada saat ini terdengar suara gemuruh, dan lalu sosok dari kejauhan tiba-tiba terbang. Dan itu adalah praktisi transenden klan kegelapan. Melihat dua pria kuat transenden, kedua burung hantu itu pun mengeluarkan suara yang ganas. Sosoknya bergoyang dan langsung menghilang ke kedalaman tanah kekacauan. Apakah kalian baik-baik saja? Kata Tuan Yuandao. Dia memandang kedua praktisi transenden setengah langkah yang berlumuran darah itu dan dia bertanya dengan ekspresi jelek. Kami baik-baik saja. Mereka berdua berbicara dengan panik. Salah satu dari mereka lengannya hampir terkoyak seluruhnya, dan setidaknya dirinya tidak akan bisa pulih dalam waktu yang singkat. Wajah Tuan Yuandao menjadi jelek, tetapi dia tidak banyak berbicara. Lagi pula ada banyak burung hantu dewa di negeri kekacauan ini. Jika dia menghadapi serangan diam-diam dari burung hantu dewa dengan kekuatan setengah langkahnya, di sana benar-benar bukan cara yang baik untuk melakukannya. Teruskan mencari, kata Tuan Yuandao setelah dia berbicara. Segera Tuan Yuandao hendak pergi. Namun kemudian boom, di arah lain dari sini suara gemuruh lainnya terdengar secara samar. Tuan Yuandao, kami juga bertemu dengan burung hantu dewa di sini. Mohon bantuannya. Pesan lain segera datang kepada Tuan Yuandao. Seketika wajah Tuan Yuandao tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimana situasinya? Meskipun ada burung hantu dewa di mana-mana di negeri kekacauan ini, akan tetapi tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Selain itu, para ahli transenden setengah langkah bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat burung hantu dewa dengan mudah? Khawatir dan ditemukan oleh mereka. Merasa tertekan, Tuan Yuandao pun segera bergegas ke arah lainnya. Di tempat itu, dua ahli transenden setengah langkah bertemu dengan burung hantu dewa. Keberuntungan mereka lebih baik, tetapi salah satu dari mereka masih terluka akibat serangan diam-diam dari burung hantu dewa. Kurang ajar. Tuan Yuandao pun naik, dia langsung melayangkan tinju membuat burung hantu dewa itu terbang menjauh. Burung hantu dewa merasakan dua aura transenden di kejauhan yang bergegas ke sini. Mereka tidak ragu-ragu untuk bertarung dan berteriak sebelum kemudian sosok burung hantu dewa itu menghilang secara seketika. Wajah Tuan Yuandao menjadi sangat suram.
Burung hantu dewa ini baik-baik saja, tetapi pertahanan mereka terlalu menakutkan. Bahkan dengan kultivasinya yang di ranah transenden, dirinya tidak dapat membunuh mereka dengan hanya satu pukulan. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Teruskan mencari, kata Tuan Yuandao, dia berkata sambil menahan napas. Selanjutnya tim mereka pun melanjutkan pencarian. Namun tim pencari masih akan menghadapi serangan diam-diam dari burung hantu dewa dari waktu ke waktu. Untungnya Tuan Yuandao dan Kaisar Leluhur Heiyu bergabung untuk memukul mundur burung hantu dewa. Namun setelah beberapa kali tim tersebut kelelahan, di mana sebenarnya Raja Bismolau itu bersembunyi? Kata Tuan Yuandao, wajahnya saat ini menjadi semakin jelek. Karena semakin dalam mereka pergi, kemungkinan bertemu dengan burung hantu dewa menjadi semakin tinggi. Orang-orang yang telah keluar beberapa kali tidak punya waktu untuk menemukan jejak apapun, tetapi burung hantu dewa telah dibangunkan oleh mereka. Pada akhirnya Tuan Yuandao hanya bisa mengambil kembali orang-orangnya, namun dirinya juga menderita banyak kerugian. Raja Iblis Molau ini sungguh licik, kata Tuan Yuandao, wajahnya tampak muram. Transenden setengah langkah tidak masalah jika di area luar dan Anda masih dapat menjelajahinya, namun saat Anda mencapai area dalam, kemungkinan bertemu dengan burung hantu dewa terlalu tinggi. Dia akhirnya hanya bisa menghadapi banyak masalah tanpa menemukan jejak dari Raja Bismolau. Namun sesampainya di sini semua hanya bisa dieksplorasi oleh Kaisar Heiyu. Kami berdua masing-masing akan menjelajahi satu sisi, kata Tuan Yuandao dan Kaisar Heiyu. Kaisar Heiyu mengangguk dan segera menyingkir. Tuan Yuandao melihat ke belakang, matanya berkedip-kedip dan dia tidak tahu apa yang dirinya pikirkan. Dengan cara ini keduanya terus-menerus menjelajah dan mendekat. Hati-hati, pada titik tertentu Tuan Yuandao tiba-tiba mengangkat tangannya dan meminta semua orang bawahannya untuk berhenti. Dirinya tiba-tiba mengaktifkan mata Shinto-nya dan lalu bertengung. Sesuatu muncul samar-samar di kehampaan yang jauh seperti zona meteorit, dan di tengah zona meteorit ini ada energi lemah dan tidak jelas yang tidak aktif. Itu adalah Raja Bismolau, kata Tuan Yuandao, dirinya sangat gembira. Akhirnya aku menemukan orang ini. Namun Tuan Yuandao tidak memperingatkan orang lain, tetapi menatap dengan mata Shinto-nya dan terus-menerus menyelidikinya. Tampaknya ada dua aura yang tidak aktif di samping Tuan Yuandao, tetapi kedua napas ini bahkan lebih lemah. Mereka seharusnya hanya berada pada tingkat transendensi setengah langkah, dan itu sama sekali bukanlah ancaman bagi Tuan Yuandao. Mungkinkah kedua orang ini yang telah diam-diam menyerang kedua saudara Sensu? Kata Tuan Yuandao, dia diam-diam menebak. Karena pada saat ini ada 3 orang di depannya, yaitu Tuan Yuandao dan 2 wanita. Pada saat ini setelah melihat ekspresi wajah dari Tuan Yuandao, Kaisar Heiyu menahan napas dan samar-samar merasakan keberadaan Raja Iblis Molau, Pang Muling, dan juga yang lainnya. Saudara Yuandao, sepertinya mereka bertiga. Itu orang yang kita cari. Haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Kata Kaisar Heiyu, dia berkata sambil tersenyum garang. Kaisar Heiyu awalnya mengira bahwa Tuan Yuandao tidak akan sabar untuk mengambil tindakan. Namun tanpa diduga setelah mendengar kata-kata Kaisar Heiyu, Tuan Yuandao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jangan terburu-buru." Mendengar itu Kaisar Heiyu terkejut dan lalu berbalik untuk melihat. Dirinya melihat rune mengalir di pupil Tuan Yuandao dan kekuatan Dao yang tak terlihat melonjak menghitung rahasianya dan sepertinya sedang mencari sesuatu. "Saudara Yuandao, apa yang kamu cari?" kata Kaisar Heiyu, dia merutkan kening. "Tidak ada apa-apa," kata Tuan Yuandao, dia berkata dengan santai. Tapi matanya selalu menatap kemana? Ke tempat di mana Raja Iblis Molau dan yang lainnya berada, mencari orang lain dengan hati-hati. Ini karena aura ada orang di sekitar Raja Iblis Molau tidak terlalu kuat, meskipun mereka adalah master setengah langkah di level puncak transenden. Namun jika mereka bertarung langsung, mereka mungkin tidak akan dapat dengan mudah membunuh kedua saudara Sensu, tapi itu pasti akan memakan banyak waktu. Namun sebelum kedua saudara laki Sensu itu meninggal, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirim pesan sedikit pun. Tidak jelas bahwa pihak lain bertindak cepat dan pertempuran tersebut diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Adegan itu juga menunjukkan hal ini. Dengan kata lain, harus ada master selain Raja Iblis Molau. Master ini harus lebih kuat daripada dua saudara Sensu yang bisa membunuh mereka berdua dalam waktu yang singkat. Dan orang ini kemungkinan besar adalah ahli teratas dari klan kegelapan. Namun tidak peduli seberapa jauh
Tuan Yuandao mencari dirinya tidak dapat merasakan kehadiran orang lainnya. Tidak mungkin, orang ini pasti ada di sini, kata Tuan Yuandao, matanya menjadi kabur. Sayang sekali agar tidak mengganggu Raja Bismolau. Kesadaranku tidak bisa langsung mencari ke negeri kekacauan ini. Kalau tidak aku pasti akan menemukan lokasi lawan. Jantung Tuan Yuandao berdebar kencang dan di saat yang sama dia perlahan menyingkirkan mata Sintonya. Karena dia tidak dapat menemukannya, jadi dia tidak perlu terus mencari. Di saat bertarung nanti dirinya tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan muncul. Yang terpenting sekarang adalah Raja Bismolau tidak boleh diganggu. Memikirkan hal ini aura di tubuh Tuan Yuandao tiba-tiba menyatu. Di lain sisi, Kaisar Heiyu menyipitkan matanya ke arah Tuan Yuandao dan hatinya sedikit tenggelam. Tuan Yuandao ini pasti telah menyembunyikan sesuatu dariku. Saudara Yuandao, apakah kamu sudah memeriksa yang lain? Kata Kaisar Heiyu, dia tersenyum. Tidak ada, kata Tuan Yuandao, dia menggelengkan kepalanya. Kaisar Heiyu masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi jauh di dalam matanya ada sedikit kesuraman. Saudara Heiyu, selanjutnya kamu dan aku akan menahan aura kita dan langsung melancarkan serangan diam-diam ke arah Raja Iblis Molau. Kita harus memukulnya dengan satu pukulan dan melukainya dengan serius atau bahkan membunuhnya, kata Tuan Yuandao, dia memandang Kaisar Heiyu. Baiklah, kata Kaisar Heiyu, dia mengangguk. Matanya muram dan dia tidak tahu apa yang dirinya pikirkan. Tunggu sampai pertempuran dimulai lalu dekati medan perang. Tutup area sekitar dan pada saat yang sama ganggu Raja Iblis Molau. Tentu saja tujuan utama kalian adalah untuk mencegah dua orang di sekitar Raja Iblis Molau melarikan diri, kata Tuan Yuandao, dia berkata kepada para praktisi transenden di belakangnya. Baiklah, kami paham. Kami akan mengirim pesan kepada orang lainnya. Segera semua orang pun menyerahkan tangan mereka untuk menyebarkan pesan tersebut. Mereka tidak bisa terlibat di dalam pertempuran di level transenden. Terlebih lagi jika mereka naik dari awal, mereka akan mudah diketahui oleh Raja Bismolau. Kakak Heiyu, ayo pergi, kata Tuan Yuandao. Setelah mengatakan itu, sosok Tuan Yuandao bergoyang dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Di sampingnya Kaisar Heiyu menyipitkan matanya dan mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh sosoknya juga menghilang ke dalam kehampaan. Bergerak dengan diam-diam, tanpa jejak sedikit pun, kedua pria di ranah transenden itu diam-diam mendekati ke arah lokasi Raja Iblis Molau berada.